Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, terutama kaum muslimin dan muslimat dari Pulau Jawa sampai Pulau Papua, semoga Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah pada Allah dengan ibadah yang tulus, ibadah yang ikhlas. Segala puja dan puji hanya untuk Allah, Tuhan Rabbul Samawati wa ma fil ardh, Tuhan yang memiliki langit serta bumi. Saudaraku, tak lupa sholawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, tidaklah anak Adam cukup bila mempunyai satu lembah emas dalam memenuhi perutnya, kecuali apa yang ada di dalam mulutnya, yaitu tanah, dalam artian kematian. Hadis Nabi Muhammad ini menggambarkan bahwa satu lembah emas yang Nabi katakan bahwa anak Adam tidak cukup untuk memenuhi perutnya kecuali dengan tanah yang ada di mulutnya adalah kematian. Manusia memang cenderung dengan harta, tahta, serta wanita. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta yang benar adalah harta yang halal dan thayyib, harta yang baik, harta yang tidak tercampur oleh hak-hak orang lain. Kembali lagi Al-Fakir mengatakan hal ini dalam konteks kepemimpinan negara yang harus kita tahu bahwa seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi perbaikan dan kebaikan. Artinya politik bukan untuk mencari harta dunia, tapi untuk kemaslahatan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tidaklah mudah untuk kita merubah negara kita yang sudah carut marut dengan mega korupsi, sumber daya alam kita yang berlimpah ruah, para penyelenggara kita yang rakus dan tamak, para menteri kita yang pandai bersandiwara. Tidaklah mudah untuk merubah itu, tapi tidaklah sulit kalau kita bersungguh-sungguh. Fa'ina ajamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menuju Allah, maka jalan satu-satunya adalah bertawakal kepada Allah. Fahuwa hasbi, dan Allah pasti akan menolong kita. Nah, dalam hal ini Al-Fakir ingin menyampaikan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, terutama kepada para alim ulama, kepada ustadz, kepada kiai, jangan tabu untuk membicarakan politik. Karena Rasulullah sendiri berpolitik, sebagaimana Rasulullah katakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumahmu, maka aku jamin harta dan jiwanya. Nah, ketika itu Rasul ingin memasuki Mekah, dan Rasul tidak perlu membawa tentara-tentaranya yang banyak, cukup dengan sedikit tentara. Tetapi Rasul aman sampai di Mekah. Inilah politik yang Rasul lakukan untuk bisa terlaksana dengan baik. Dia ke Mekah
tanpa adanya pertumpahan darah. Dalam hal ini Al-Fakir ingin mengatakan bahwa apa yang Al-Fakir katakan, bahwa anak Adam memang tidak akan cukup. Itu Rasul yang mengatakan, kecuali anak-anak Adam yang memang terbina, terdidik oleh nur ilahi, terbimbing oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuril ala nur, cahaya di atas cahaya. Saudaraku, tadi Al-Fakir mengatakan bahwa para alim ulama, juru dakwah, janganlah tabu untuk bicara politik. Janganlah kita mengatakan bahwa urusan negara dengan agama itu harus terpisah. Tidak demikian. Justru agama mengajarkan urusan negara agar negara menjadi sebuah negara yang thayyib, negara yang baidatul warokun ghafur, negara yang mempunyai kemakmuran, keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah memberikan jaminan ketika kita mau menjalankan hukum Allah, maka kita akan diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ada sebuah kategori pemimpin yang harus kita tahu, bahwa pemimpin yang baik di antara yang terbaik adalah pemimpin yang mempunyai staf. Staf artinya sidik. Dia benar, tablik, dia menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Lalu dia amanah, dia akan terbuka dan jujur dalam mengelola anggaran negara. Lalu dia patonah, dia cerdas melihat kondisi, situasi negara ini, sehingga keputusannya yang diambil adalah keputusan yang berorientasi kepada kebaikan dan perbaikan, bukan berorientasi kepada keuntungan golongan atau pribadi. Masyarakat harus cerdas, masyarakat harus cermat. Lalu bagaimana masyarakat bisa cerdas dan cermat kalau para alimnya hanya mengajarkan ittaqullah hattaqut qatib, bertakwalah kepada Allah. Tapi takwa yang seperti apa? Di mana dan bagaimana takwa itu bisa menjadi sebuah aplikasi dalam kehidupan ini? Ini yang harus menjadi sebuah pertanyaan besar, PR besar untuk para juru dakwah yang memang masih mau berjalan di jalan para pewaris Nabi. Kecuali ulama yang memang ulama ulama jahat yang hanya berorientasi mencari dunia. Al-Fakir ingin mengatakan bahwa sidik, tablik, amanah dan patonah ini menjadi sebuah ukuran dalam memilih seorang pemimpin negara. Al-Fakir ingin menyampaikan, insya Allah Bapak Haji Prabowo masuk ke dalam 5 perkara, yang dimana satu perkaranya adalah keberanian, ketegasan, kalau perlu dengan keras menghukum para begal, para rampok sumber daya alam manusia, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Mohon maaf, Al-Fakir bukan ingin berdakwah, tapi Al-Fakir ingin memberikan satu motivasi, dorongan untuk kita semua, termasuk Al-Fakir sendiri. Yuk, 2029
Jangan lalai kepada seluruh rakyat Indonesia. Pilihlah pemimpin yang berani kontrak politik, yaitu pemimpin yang mau menandatangani ketika dia menjadi anggota DPRD kota maupun DPRD provinsi maupun DPR RI. Dia berani menulis bahwa saya akan amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau tugas yang mereka sudah catat dan mereka sudah tanda tangan itu mereka langgar, maka mereka siap untuk mengundurkan diri. Masyarakat bisa mengontrolnya dengan melalui apa? Dengan melalui media, dengan melalui tindak tanduknya, dengan melalui sebuah pantauan ketika nanti terjadi rapat-rapat di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat negara. Anggota DPR RI harus pro rakyat, bukan pro konglomerat, bukan pro pengusaha. Kita melihat betapa rakusnya, betapa luar biasanya kerusakan-kerusakan yang kita alami, yang kita juga saksikan walaupun jauh. Al-Fakir di Depok melihat bahwa banjir yang ada di Aceh, lalu di Padang, itu bukan sebuah, mohon maaf, bukan sebuah musibah, tetapi itu adalah dari perbuatan manusia yang menebangi pohon-pohon yang usianya ratusan tahun. Nah ini, ketika sebuah hukum alam yang ditetapkan oleh penciptanya dilanggar, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Untuk itulah Al-Fakir mengulang kembali pesan Al-Fakir. Pilihlah pemimpin yang mempunyai sidik, tablik, amanah, serta patonah. Dan ditambah dengan keberanian yang luar biasa. Mari kita dorong Bapak Haji Prabowo untuk terus mengejar para pelaku koruptor, terus mengejar para pelaku begal sumber daya alam Indonesia ini. Kita harus dukung Bapak Presiden kita, karena kalau bukan rakyat yang mendukung, siapa lagi? Kita doakan semoga Bapak Haji Prabowo Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesehatan yang paripurna, dan Allah berikan bimbingan agar selalu istiqomah membawa kebaikan dan perbaikan untuk negara ini. Bapak, dari kejauhan Al-Fakir ingin memberikan masukan. Uang hasil dari tangkapan korupsi, Pak, lebih bagus diorientasikan kepada pendidikan gratis, kepada kesehatan gratis untuk masyarakat kecil, masyarakat jelata, maupun masyarakat yang abu-abu. Dalam hari ini, masyarakat abu-abu itu adalah masyarakat yang kelihatannya mampu tapi tidak mampu, seperti ojek online dan segala macamnya. Dan satu lagi, Pak, kalau berkenan, distribusi dana itu harus dibuka di publik agar orang-orang yang ingin mencelakakan Bapak dengan cara-cara yang jahat, mereka akan berpikir 1000 kali. Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. Mereka ingin mengambil keuntungan
di atas penderitaan rakyat, Pak. Demikianlah Al-Fakir selalu berdoa, semoga Bapak Haji Prabowo Subianto tetap berdiri kokoh membela rakyat Indonesia. Al-Fakir tutup dengan sebuah ayat yang dimana kita harus saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Wal asri inna insana lafil husri illa alladzina wa aminu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.